Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, here we are again. I will give the explanation about simple present. Okay, let's start. Jadi di sini saya akan jelaskan simple present itu untuk mengindikasikan bahwa suatu tindakan terjadi di masa kini, saat ini, gitu ya, yang berkaitan dengan pembicara atau penulis. Secara umum, ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang faktual atau terkini atau up to date, gitu ya, atau tindakan yang merupakan kebiasaan. Kalau up to date berarti misalnya berita yang terjadi pada saat ini. Kalau habitual itu maksudnya kebiasaan yang kalian lakukan sehari-hari, misalnya mandi, makan, tidur, dan sebagainya. Selanjutnya, things that occur in the present. Ada beberapa hal yang terjadi pada saat ini, tapi tidak betul-betul terjadi di saat sekarang. Jadi maksudnya simple present itu berbeda dengan present continuous. Present continuous itu yang ada bentuk ing-nya. Itu untuk menyatakan sesuatu sedang terjadi. Ingat, ada bedanya loh ya. Terjadi di saat ini dan sedang terjadi. Next. Sebelumnya kita belajar tentang pronouns. Pronouns ini bisa subjek atau pelaku, bisa objek. Kalau di dalam kalimat, subjek itu di awal kalimat. Kalau objek letaknya di belakang. Subjek di sini I, we, you, he, she, it, they. Kalau dijadikan objek, kalau letaknya di belakang ya, I berubah menjadi me, we menjadi us, you menjadi you, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, they menjadi them. Next. Lanjut lagi tentang to be verb atau yang kalian kenal dengan to be. Kita lihat, kalau subjeknya I, to be dalam bentuk presentnya adalah am. Kalau dia he, she, it, to be-nya adalah is. Kalau they, we, you, to be-nya adalah are. Yang lainnya kita bahas lain kali aja. Oke. Nah, rumusnya sekarang. Kayak matematika ada rumusnya ya. Jadi kalimat positif di dalam simple present ada dua bentuk. Yang pertama menggunakan verb base atau kata kerja bentuk pertama, yang kemudian ditambahkan objek atau ditambahkan lagi kata keterangan adverb. Yang berikutnya kalau dia menggunakan to be verb, biasanya diikuti oleh kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Contohnya nih, untuk kalimat yang subjeknya tunggal atau satu dan kalimat yang subjeknya plural atau jamak atau lebih dari satu. Contohnya kalau kata kerja work, I work, we work, you work, they work, mereka ya ini ya. Kalau pakai he, she, atau it, kata kerja ini ditambahkan s atau mungkin juga es. Contohnya, he, she, it works, he, she, it has. Has di sini artinya kata kerja, artinya memiliki, gitu ya. Nah, kalau dia pakai subjek yang plural, dia bentuknya menjadi bentuk aslinya yaitu have. Apakah ada contoh selain ini? Ada. Misalnya he, she goes, pergi, they go. Nah, selanjutnya kalau kita pakai to be verb, ini contohnya seperti ini. Kalian lihat setelah to be verb langsung diikuti, contohnya di sini diikuti adjektif. Nah, ready. You are, karena dia you itu to be verbnya are, terus dia diikuti oleh noun. Contohnya ini pas ini ya. You are student. He, she, it is here, di sini gitu ya. Ini kata keterangan. Kalau dia pakai subjek yang plural bagaimana? Nah, ini contohnya. We
are. Nah, to be-nya kan ready. Loh Bu, kalau you ini kok pakai are? You ini bisa diposisikan sebagai tunggal, bisa juga lebih dari satu. Misalnya saya mengatakan kalian. Nah, itu bahasa Inggrisnya juga you. Oke. Next. Penambahan s atau es untuk kata kerja. Nah, kamu lihat di sini, kalau dia bentuknya subjeknya itu plural, tidak ada tambahannya kan? They play. Tapi kalau misalnya he, she, it, kata kerjanya ditambahkan s atau mungkin es. Contohnya she plays. We write, he writes. I study, he studies. We go, she goes. Loh, ini kenapa penambahan s-nya tidak sama? Nah, kalian cek. Kalau play, nah ini s itu ditempelkan di kata kerja yang berakhiran konsonan atau huruf mati. Makanya langsung tambahkan s. Tapi ya, kalau study gitu ya. Study gitu ya. Ini kan konsonan, Bu. Yang study juga konsonan. Kenapa ini jadi studies? Karena Y-nya ini yang di akhir itu tadi konsonannya, sebelum konsonan itu huruf konsonan juga. Kalau di sini sebelum konsonan adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Makanya dia cuma ditambahkan S. Sedangkan di sini kamu lihat di sini Y-nya sebelum Y adalah kata apa ini, huruf konsonan, huruf mati. Makanya ditambahkan I, baru S, studies. Bedanya begitu. Go. Nah, kalau di akhiran O ditambahkan es, she goes. Ini ingat, ini untuk kata kerja. Next. Bentuk kalimat negatif. Kalau dia pakai verb base, nah sebelum ditambahkan not harus ada do atau does. Nah, jadinya seperti ini. I do not walk atau I don't walk. They don't walk. You don't walk. Kalau he, she, it pakai does kata kerjanya. Nah, seperti ini. Ada perbedaannya. Tadi di kalimat positif kamu lihat he, she, it has. Saat dia dijadikan negatif, kata kerjanya dikembalikan ke bentuk semula, bukan has lagi. Ya. Nah, ini kalau pakai to be verb, jadinya I'm not. Nah, setelah to be langsung dikasih not, terus baru entah itu kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Di sini you are not student. Nah, he, she, it is not here. Nah, ini interrogatif, do, does. Kalau kalimat tanya, do, does-nya, to be verb-nya diletakkan sebelum subject. Jadinya begini. Do I sing the song? Do you have a pen? Does he, she, it have a pen? Nah, do we come here? Dan sebagainya. Ingat, kalau kata tanya yang diawali do, does, atau to be hanya membutuhkan dua jawaban, yes atau no. Jadi hanya untuk memastikan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin maksudnya adalah apakah kamu, nah, tinggal menambahkan ya atau tidak. Apakah kamu seorang murid? Ya. Apakah kamu seorang guru? Tidak, misalnya begitu. Adverb, kata keterangan. Ada adverb of time, kata keterangan waktu, gitu ya. This morning, today, gitu ya. Adverb of manner, cara melakukan sesuatu. Slowly, pelan, fastly, cepat. Nah, ini kalau ini frequently atau bagaimana tingkat sesuatu itu dilakukan. Every untuk setiap, every morning, every day, every month. Often jarang, seldom sama ya, jarang juga. Usually itu seringkali. Sometimes seringkali. All of the time, rarely jarang, most of the time, atau kadang-kadang juga ada tambahan always. Nah, gitu ya. Always kan selalu.
Nah, ada lagi adverb of place, keterangan tempat. Contohnya here, there, dan sebagainya. Nah, sekarang tambahan untuk plural dan singular tadi. Ada ini, kamu lihat, kalau dia tunggal, radio. Lebih dari satu, radius. Books, jadi box. 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 Nah, ingat, yang berakhiran mendesis biasanya untuk lebih dari satu ditambahkan es, boxes. Ingat, ini kata benda loh ya, bukan yang tadi yang kata kerja. Lady, nah ini banyak perkecualian di sini. Lady jadinya ladies. Man, laki-laki, kalau satu, lebih dari satu, men. Woman, women. Knife, ini yang berubah apa yo? Kemudian mouse jadi mice. Oke, I think it's enough for today. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.